Iya. Mungkin ya Bu, kan kalau di TK Jadi emang setiap anak tuh disamaratakan. Loh, kok ngeblank semua kamu ya? Gak ada yang bergerak? Hmm. Eh, sudah kamu ya? Oh, belum. Kok saya sih, Bu? Bu, Bu Lia yang diketiin. Saya, ntar yang dia ngomong gitu. Oke. Nah, jadi Bu Lia walaupun di TK itu sulit untuk menyenangkannya tuh sulit. Menyenangkannya tuh bener-bener kayak formal, menyenangkan umum gitu ya. Kenapa belum bisa dapat menumbuhkan minat belajar? Karena di TK itu menyamaratakan semua anak dengan cara yang sama. Karena kan klasikal. Kalau minat ya mau tidak mau kan harus memahami individu setiap anak karena setiap anak unik. Betul ya Bu Lia ya? Seperti itu walaupun di TK. betul Bu, karena kan juga Oke. TK-nya belum itu ya Bu Siwi, belum sertifikasi. Jadi kan segalanya itu kan masih diatur sama ownernya. Nah jadi di sini tuh ownernya tuh kayak nuntut si guru-gurunya ini tuh anak lulus dari TK tersebut tuh harus sudah bisa baca gitu Bu. Mungkin saja kalau misalkan TK-nya udah sertifikasi mah nggak kayak gitu sih Bu. Oke, berarti ini bukan paradigma TK, tapi ini di TK tapi paradigma les baca. Betul. Iya, Oke. Indikator saat kita berparadigma les baca adalah gurunya stres, anaknya stres. Betul? Oke, jadi kalau kita di Bimba tapi kita stres, anaknya stres, berarti paradigmanya masih di les baca. Tapi kalau orang tua murid atau orang-orang yang di luar Bimba, tapi dia orientasinya membahagiakan saat belajar, berarti walaupun belum di Bimba, dia paradigmanya sudah Bimba. Ini dari setiap cerita teman-teman, saya harapkan semakin kuat ya memahaminya ya. Tapi kita tidak berhenti di memahami ini. Setelah memahami, kita akan praktekkan dan tentunya akan di kontrol progresnya. Oke, sekarang sudah titik nih. Nah, sekarang di yang awal Bulia bercerita saat paradigmanya sudah bimba. Paradigmanya saat ingin membahagiakan anak-anak, saat ingin menumbuhkan minat bacanya anak-anak. Silakan Bulia. banyak. Jadi bingung dari mana ya. Oh, ada sih Bu, satu murid, satu murid. Nah, ya satu murid ada Bu. Jadi dulu saya punya murid, alhamdulillah muridnya sekarang udah lulus. Nah, anaknya ini kan agak, apa sih Bu, agak bad mood gitu kan. Jadi, hmm, iya agak bad mood gitu Bu. Nah, terus kalau setiap ke Bimba itu bad mood, terus kan eh, ditanya Bu, apa namanya, ini apa namanya, si kakak kalau di Bimba itu nggak mau bermain modul gitu. Terus eh, dikasih modul terus selalu bilang nanti aja aku kerjainnya di rumah sama mama kayak gitu. Nah ya udah kan, di situ kan saya kan ya udah berusaha tidak untuk memaksa kan Bu. Oh ya udah gitu. Ini mungkin pada saat itu berjalan 1 bulanan kalau nggak salah di Bu. Itu karena itu di situ kayak bingung banget sih Bu. Terus tapi orang tuanya situ nggak kenapa-napa. Nah, terus kalau udah dikasih PR di rumah bilangnya juga gini, sama komis kalau di rumah bilangnya aku mau ngerjainnya di Bimba aja sama Miss Lia gitu. Tapi ntar di Bimba maunya sama mamanya gitu Bu. Terus ya udahlah, belajar apa tentang personality plusnya, terus tentang belajar lagi tentang bahasa kasihnya gitu kan. Nah ya udah ketemu ternyata kan bahasa kasihnya kan pujian gitu kan Bu, pujian. Terus bahasa kasihnya selain pujian itu kan hadiah. Jadi kan anak ini kan suka gambar, jadi memicu untuk memicu bermain
modulnya itu ya udah dengan menggambar dulu, nanti setelah menggambar dibikin sesuatu, anak itu udah senang kayak gitu. Gitu sih Bu. Nah, alhamdulillah kayak jadi saya belajar, oh ternyata benar gitu, kayak anak nggak dipaksa, anak nggak dituntut untuk apa namanya, untuk belajar. Ya ini gitu, hasilnya orang tua pun juga nggak nuntut anaknya untuk belajar. Ternyata ya alhamdulillah ya anak bisa baca. Gitu sih Bu untuk pengalaman saya yang ngena banget sih. Berarti selama sebulan itu yang Bulia lakukan apa saja dalam proses sampai akhirnya dia eh, tumbuh. Dan saat berparadigma bimba tuh dalam kondisi anaknya seperti itu, Bulia pikirannya apa aja? Berarti diapainnya, eh diapainnya, diapainnya gitu. Ya kan kalau saya kan mikirnya kayak anak tuh harus apa sih Bu, ngerjain modul kan semuanya gitu kan Bu, semuanya harus harus selesai gitu. Jadi pada saat itu ya udah deh nggak apa-apa, kayak ngerjainnya kerjanya setengah dulu gitu Bu. Ya udah kakak nggak apa-apa deh, kakak kerjainnya setengah aja gitu, nanti setengahnya boleh bermain sama mama di rumah kayak gitu. Nah ya udah tuh Bu. Karena di situ kan nggak ada proses paksaan, alhamdulillah. Ya udah, si anak tiba-tiba minat sendiri. Nah dalam 1 bulan itu, setelah sebulan itu kayak ya udah, aku mau mau aku mau ngisi modul yang aku mau bermain modul semuanya Miss kayak gitu. Gitu aja sih Bu, jadi untuk Wih, proses keren. Kasih plus dulu. Ya, proses apa? lupa lagi tuh kamu udah ngomong. Iya Bu, jadi proses untuk Aduh. menemukan. Iya Bu, jadi Proses apa? oh, iya Bu, jadi untuk proses untuk menemukan minatnya itu nggak saya paksa untuk semua ngerjain modulnya, tapi setengah-setengah aja gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kalau ini saya tambahkan biar lebih booster gitu ya. Tadi kan ada kata-katanya, ya udah deh nggak apa setengah, nanti setengahnya sama mama. Tapi kalau misalnya paradigma Bimba kan berarti cara pandang terhadap proses belajar yang cara pandangnya, oh proses belajarnya harus menyenangkan. Setengah tadi balik sekecil apapun, mencari sekecil apapun yang diterima kasihkan, mencari sekecil apapun yang bisa dipuji. Saat dia ngerjain setengah, weh kakak keren, sudah bisa menyelesaikan setengah. Jadi bukan masih setengah lagi nih belum selesai, tapi pikirannya, weh keren udah menyelesaikan setengah. Nah, kalau paradigmanya Bimba, ngerjain satu aja, weh keren. Agar besok mau dua, dua, rajin. Besok tiga, gitu. Jadi nggak apa-apa deh, sama diganti. Jadi, wah sudah mengerjakan setengah. Berarti kan kita memuji dan mengapresiasi dan berterima kasih. Makasih kakak semangatnya. Gitu, beda nggak kuliah? Beda Bu. Beda nggak? Iya, kan situ Beda, belajarnya oke, juga nggak apa-apa. Jadi kita, gampang sih. tapi gitu aja gitu aja tapi anaknya ini ya, apa, jadi suka ya, Iya Bu, alhamdulillah sebulan banget. terus suka. Kalau tadi kata-katanya diubah lagi, jadi sekecil apapun kita mencari apapun yang bisa diterima kasihkan, mencari apapun yang bisa diapresiasi, itu insya Allah akan jauh lebih cepat. Iya. Oke, siap. Nah, sekarang nanti Bu Dwi pilih siapa, habis Bu Dwi pilih siapa, nanti gantian Bu DJ pilih siapa, habis itu nanti gantian Bu Lia pilih siapa. Saya serahkan ke Bu Dwi dulu nih. Bu Dwi pengen dengar cerita siapa nih sekarang? Tapi pertanyaannya saya serahkan ke Bu Dwi ya, maksudnya. Pertanyaan yang seperti gimana Bu Siwi? Mohon maaf. Audio saya ditutup dari tadi. Nyala. Jadi pertanyaan yang itu, ceritakan saat kita berparadigma bimba, ceritakan saat kita kejadian di masih paradigma les baca. Oke, Oke, terima silakan kasih. Bu Dwi. Nanti Bu Lia gitu, Bu DJ gitu ya.
Berarti dari Bimba Cipete Selatan ya Bu Siwi? Boleh Bu Duti. Mau dari Marunda dulu boleh. Wah, langsung Bu Rizky-nya. Duduk, duduk. Silakan Bu Duti. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya, bukan bermaksud untuk jadi bingung saya milihnya. Bu Dwi Dari lagi penasaran sama cerita siapa? Bu Bu Novia boleh? Katanya Kamaya, Bu Putri sama Bu Siva panik mukanya. Hah, kenapa pada panik? Ya kan cerita ini, cerita. Saya aja udah cerita tadi pengakuan dosa sama saat setelah bertobat. Tobatnya Semakin tobat cepat sambal, semakin kadang baik dosa ya Bu lagi. Siwi. Iya. Kayaknya nggak bisa dibaca, Bu Dewi mau milih siapa? Itu apa? Kayaknya pengennya ke Bu Novia aja gitu. Hati saya tertaut ke sana. Oke, terima kasih Bu Novia. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pengalaman untuk anak sih ya, anak sendiri. Waktu dia mau masuk kuliah, waktu saya belum berparadigma Bimba, eh Bu dia Novi, memilih, maaf, kameranya boleh geser sedikit lagi. kenapa? Biar kelihatannya Bu Novia Eh, aja. Nah, kasih Bu. sama-sama, Bu Maya. Eh, Pengalamannya sih waktu anak saya mau masuk kuliah, saya belum berparadigma Bimba. Dia mau milih jurusan, tapi maunya sesuai dengan jurusan yang saya mau. Jangan jurusannya dia. Saya tuh, saya tuh maunya kamu milih jurusannya kimia, teknik. Eh, Emang kenapa, Ma? Kenapa aku harus jurusan itu? Karena Mama pengen kamu tuh sebagai seorang insinyur, pengen kamu ahli di bidang farmasi. Mama tuh kepengen banget, gitu. Karena Mama dulu cita-cita Mama nggak terwujud. Terus akhirnya dia coba ke teknik teknik komputer. Kalau teknik sipil aku nggak bisa, hitung-hitungan aku nggak bisa. Masa kamu sekolah nggak bisa, kamu kan anak IPA. Udah nafsu banget nih mamanya. Terus tapi suami saya diam aja tuh. Saya bilang, dicoba. Ya udah, coba ke teknik komputer deh. Masa kakak kamu aja bisa, kamu nggak bisa? Saya udah ngebanding-bandingin nih, udah ngebandingin. Pilihlah dia tuh, ikut ikut ujian empat, kalau nggak salah tiga atau empat universitas, semuanya gagal. Saya kan gini, kamu belajar nggak sih? Belajar, masa begini aja nggak bisa? Hmm. Dia udah mau nangis tuh udah. Tapi aku emang nggak bisa, Bang. Bisa kalau mau belajar. Akhirnya udah mentok di tahap terakhir, udah mau penutupan pendaftaran, dia belum dapat universitas. Terus dapat waktu itu jalur dari sekolah, jalur maksudnya jalur kayak undangan gitu. Udah daftar nih. Tapi saya nggak serak tuh, saya nggak serak, keluarga juga nggak serak. Waktu itu masih dapat di Cirebon. Udah deh aku kan kepengen jadi psikolog. Bagus sih psikolog, tapi kan kamu laki-laki, masa psikolog? Yang rata-rata psikolog itu perempuan. Kerjanya tuh susah. Saya kayak gitu tuh. Kalau 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 kamu tuh, tapi kalau kamu IPA harusnya bukan psikolog tapi psikiater. Tapi psikiater kamu laki-laki, kamu IPA, jarang di Indonesia masuk psikiater. Udah mulai goyang. Mama nih maunya apa sih? Dia udah kesel. Terus nih mah, nih aku ikut lagi sampai universitas itu masih ujian dua kali kan biasanya, tahap tahap kedua ikut gagal. Coba tahap ketiga, dia gagal lagi kan. Mah, ini lulus nggak? Enggak, gimana sih? Itu pasti soalnya gampang. Itu soalnya sama. Kamu nggak belajar aja. Saya udah gitu tuh. Akhirnya di mentok terakhir tuh dia ngambil yang sekarang. Udah tuh saya udah, ya Allah ya udahlah gitu. Saya udah, kenapa dia gagal terus ya? Ya udah deh, saya udah udah dapat belum kan? Mama cuma tinggal bayar aja nih. Mama ya cuma bayar aja nih. Akhirnya saya nggak tahu, tiba-tiba eh, dia daftar sendiri. Mah, aku minta uang untuk ujian. Ya udah saya transfer aja kan. Nah, saya nggak tahu tuh dia ambil jurusan apa. Pas dia ada ujian, saya baru sadar. Sebentar.
kamu ngambil jurusan apa ya? Dia nggak bilang, dia ngambil jurusan apa di universitas itu. Terus dia tiba-tiba dia langsung bilang gini, aku nggak jurusan yang mama mau. Aku bukan ngambil kimia, aku nggak ngambil teknik. Terus kamu ngambil jurusan apa? Biologi. Emang kamu bisa? Bisa mah nilai aku bagus. Kamu bener, ya. Dan ada tuh, saya mikir, oh mungkin emang memang eh, basicnya dia, emang kemampuannya dia di situ. Ya udah, saya mungkin nggak bisa memaksakan, walaupun sebenarnya saya ya biologi ya. Kenapa nggak jurusan yang lain? Masih begitu sih, cuma ya udahlah. Berarti kamu kalau emang jurusan itu kamu kamu mau, berarti kamu harus bisa mempertanggungjawabkan, harus bisa dapat nilainya eh, memuaskan karena itu pilihan-pilihan kamu bukan pilihan mama. Jangan nanti tiba-tiba mama disalahkan gitu. Iya, udah tuh pas dapat kan pas pengumuman tuh mah apa berbangga hati mah aku dapat nih mah tuh dapat tuh lulus. Iya, Eh, pinter juga antara ya antara orangnya ternyata tuh. antara seneng sama nggak suka ya. Iya, Ya, lulus. makanya pas di situ saya cuma gini, ah, emang kenapa mah? Sebenarnya sih mama mah maunya kamu mah ahli farmasi, tapi ya udahlah, emang kemampuan kamu di biologi ya udah kamu di biologi. Aku nilainya bagus kok mas sekarang mah. Nih mah nilainya bagus. Oh ya alhamdulillah. Berarti kamu bisa menguasai ini. Sama suami apa begini? Makanya ikutin minat anaknya aja, nggak usah minat mamanya. Mamanya memang dulu nggak kesampaian. Ikutin aja sih Bu Siwi. Jadi ya udah sekarang saya paling oh ya udah emang minatnya di situ, berarti mampunya di situ, nilainya juga memuaskan. Nggak apa-apa, berarti dia bisa bisa bertanggung jawab dengan apa pilihannya itu aja sih sekarang. eh, Ya pas dia gagal-gagal itu saya mikir berarti saya tidak harus memaksakan kehendak saya, tapi harus apa itu, kemampuannya dia di situ. Ya udah silakan berdasarkan kemampuannya aja. Ya udah sekarang mama nyerah, terserah kamu mau milih yang mana, jurusannya apa, terserah. Terserah kamu, mama cuma bisa sampai sini aja. Berarti kamu nggak minat di situ. Iya, emang aku nggak minat, mama aja yang memaksa. Itu doang sih anaknya. Itu sih. Oke, itu waktu paradigma les baca. Les baca, pas paradigma kemampuan. Ternyata eh, benar ya yang tadi disampaikan. Anaknya tertekan, kita juga tertekan gitu ya. Karena Iya. apa yang ingin kita yang kita inginkan tidak tercapai. Nah, berarti nanti Mm-mm. saat kita di apa indikatornya ya kelihatan saat paradigmanya dari cerita Bu Novia makin memperkuat. Saat indikator les baca ya berarti salah satu indikator yang bisa terlihat anak tertekan, guru tertekan. Karena yang tujuan utamanya bukan tujuan utama, berorientasi pada tujuan khusus yaitu kemampuan. Sedangkan pendidikan itu tujuan utamanya adalah bahagia, tujuan khususnya baru kemampuan. Oke, itu tadi cerita saat berparadigma les baca. Sekarang Bu Novia cerita tentang saat berparadigma Bimba. Itu di pikirannya apa saja, yang dilakukan apa saja, berbeda atau sama dengan paradigma les Eh, baca. Silakan Bu Novia. Kalau waktu saya punya murid dulu yang anaknya itu duduknya nggak tenang, apa dia dia kayak anak kinestetik. Dia pas suka menggambar dan dia tidak mau sama duduk satu satu kelas itu tuh sama perempuan. Maunya laki-laki. Saya rubah semuanya laki-laki. Kakak, saya nggak mau masuk kalau ada anak perempuan ya. Udah, saya masukin kelas yang yang laki-laki semua. Tapi dia masih 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 ogah-ogahan belajarnya, masih menggambar. Kak, waktu saya belum berparadigma kan, kakak, ayo kak ngerjain kak, kerjain nanti kamu masa kamu gambar mulu, saya suruh-suruh, tapi anaknya marah-marah, terus akhirnya lama-lama saya capek juga ya nyuruh-nyuruh terus gitu, terus akhirnya saya gini, ya udah kakak boleh deh menggambar, nih kertas kosongnya, jadi setiap dia masuk saya udah nyediain kertas kosong, gambar dulu kak, gambar, dia gambar udah saya ngeliatin jam, terus saya bilang, kakak emang mau satu hari itu gambar terus di Bimba, nanti kalau mama sama ayah nanya kakak
belajar apa? Mau belajar gambar. Terus dia diem tuh sambil gambar. Iya ya Bu ya. Iya nanti kalau tasnya diperiksa gimana? Nggak ada modulnya. Iya ya Bu. Ya tapi terserah kakak kalau kakak mau menggambar. Coba coba nih kak modulnya udah Bu Novi siapin. Ya udah. Akhirnya dia ngerjain modul tuh semuanya. Saya udah siapin, saya ngerjain modul. Terus akhirnya setiap dia datang, kertas udah saya siapin nih kertas untuk gambarnya dia udah saya siapin, modulnya udah siapin. Dia ngambil, aku hari ini ngerjain modulnya dulu deh Bu. Dah, ya alhamdulillah, alhamdulillah mati. Udah ngerjain, udah verbalin sama Bu Novi, ikutin ya Kak. Iya. Eh, udah selesai. Nanti habis itu aku boleh gambar nggak Bu? Boleh. Kan udah selesai semua. Iya, sambil ikutin Bu Novi verbalin ya Kak. Iya. Ikutin sih, alhamdulillah kondusif sampai akhir yang tadinya di kolom. Kalau kalau kedatang ke Bimba terus gambar-gambar tengkurap. Terus akhirnya lama-lama dia mau mengikuti sampai akhir dia selesai. Alhamdulillah dia ngikutin prosesnya belajarnya. Terus bacanya juga udah yang tadinya males-malesan, coba Kak bacanya lagi. Aku bacanya segini aja nggak mau banyak-banyak ya, nggak apa-apa, ikutin aja. Terus besoknya saya tambahin dikit. Nih Kak, kan dia maunya misalnya saya ngambilin. Nih Kak, baca. Dia ambil, yang saya ambil pokoknya itu yang dibaca. Makin lama saya kasih makin banyak. Dia nggak tahu kalau makin lama bacanya makin banyak. Terus udah nih Kak tinggal dikit lagi. Iya, alhamdulillah lama-lama banyak juga. Akhirnya bacanya lama-lama dia lancar. Terus dia akhirnya dia juga bisa ngambil modulnya sendiri. Terus main baca-bacaan ya. Saya ikutin prosesnya aja. Jadi nggak mau maksain. Dia harus berapa modulnya yang dikerjakan nggak. Misalnya dia bisa cuma satu, aku yang ini satu aja ya Bu. Ya udah nggak apa-apa. Eh, Besoknya kalau misalnya dia minta tambah, Bu aku yang ini tambah ya Bu, boleh kakak mau? Iya ya boleh kalau kakak mau tambah lagi. Jadi ikutin siklus anaknya aja pada hari itu. Kalau dia maunya satu hari ini, besoknya mau bertambah ya nggak apa-apa. Pokoknya ikutin prosesnya aja. Sampai akhir dia selesai juga, mamanya juga sampai nangis. Akhirnya dia berproses juga ya Bu, ya Allah Bu Novi. Mamanya tadinya saya nggak yakin kalau dia akan seperti ini akhirnya gitu. Ternyata pas masuk SD, aku kangen sama Bu Novi, aku bisa datang ke Bimbang nggak Bu? Kemari. Boleh, boleh. Nah, itu yang tadi, oh satu dulu nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Terus, nah nggak apa-apanya itu saat dia misalnya mengerjakan satu gitu. Di kepala Bu Novia itu gimana? Bicara pandangnya Bu Novia ini kan mau membahagiakan nih. Satu nih, Iya, pas satu itu yang Bu Novia lakukan apa? Yang Bu ya Novia, misalnya Bu Novia pikirkan dulu, pikirkan. Kan cara pandang, cara berpikir. ya Saat dia ngerjain paling satu. dia ngerjain satu, ya udah gitu. Kakak maunya ngerjain satu, iya iya. Ya udah, kalau kadang-kadang karena saya udah ngeliat tipe anaknya seperti itu, saya nggak bisa, dia tipe anak yang tidak bisa dipaksa. Jadi saya nggak bisa memaksakan dia dulu. Ya maunya dia berdasarkan seiring waktu aja. Hari ini dia minta satu nggak apa-apa. Besok kalau besoknya dia minta dua baru. Nanti lama-lama, Bu aku lagi Bu. Rata-rata begitu sih Bu Siwi. Biasanya kalau dipaksa dia malah makin mundur. Gak mau gitu. Jadi kalau nggak mau, aku maunya cuma dua ya. Tapi kalau kita diemin, malah misalnya kita kasih dua, udah nih udah selesai, waktunya masih lama, nanti dia pasti gini, kakak mau tambah lagi nggak? Emang boleh Bu? Boleh, kalau kakak mau. Dia gitu. Mau nggak? Mau yang mana deh pilih, kakak mau mana? Modul baca, modul tulis, modul berhitung, kakak pilih yang mana? Yang baca aja boleh Bu? Boleh. Kakak mau berapa? Dua, saya kasih dua. Tapi kalau pada saat itu dia maunya, aku nggak mau banyak Bu, maunya ini aja gitu. Ya saya kasih cuma yang pada saat itu dia mau aja gitu aja sih Bu Siwi. Oke, saat saat dia misalnya mengerjakan satu, setelah itu kan nggak dipaksa. Nah, Bu Novia melakukan apa? Kalau Bu Diji kan tadi kayak apa? Ada apa sih? Spider-Man gitu. Kalau Bu Novia pas dia mengerjakan satu, Bu Novia apresiasinya apa? eh Kadang-kadang misalnya misalnya dia pas dia ngerjain satu terus dia main baca-bacaan, coba kak diulang lagi. Biasanya saya kan habis selesai, dia main baca-bacaannya lagi yang udah dibaca. Terus aku boleh mewarnain, dia biasanya kalau habis ngerjain dia mewarnain. Nah mewarnainnya itu nanti eh, saya ikut ke dunianya dia. Dia kan suka
suka apa Budila yang orang Betawi, ondel-ondel. Dia gambar ondel-ondel, aku gambar ondel-ondel laki-laki nih. Apa bedanya yang ondel? Jadi tuh saya masuk ke dunia dia sambil ikut mewarnain. Ini ondel-ondel laki-laki seperti ini, Bu. Papa kemarin ngasihin beliin ondel yang laki-laki. Di rumah aku ada ondel-ondel, memang di rumahnya ada ondel-ondel ternyata dibeliin sama ayahnya gitu. Iya, gitu. Besok aku mau dibeliin ondel-ondel yang perempuan gitu. Jadi saya ikut ke dunianya dia sambil ngobrol terus, tapi sambil saya verbalin juga. Coba kak ondel-ondel, hurufnya apa aja ya? Misal udah masuk 5 huruf sambil diverbalin. Ikutin sih, alhamdulillah. Oh, oh. Oke. Nah, tadi pas Bu Novia sampaikan tadi terputus sepertinya di saya. Yang misalnya dia berhasil mengerjakan satu, itu Bu Novia apresiasinya apa ke anak tersebut? Ah, Misal, Kadang saya kasih tau, saya bilang keren banget kak hari ini hebat banget. Terus saya usap-usap pundaknya. Ih kamu sekarang keren banget deh kak, rajin banget. Bener deh. Yang dulu kan kakak tau nggak? Kakak ngerjain cuma satu, sekarang kakak kalau ngerjain banyak banget kak. Dia bilang, iya ya Bu ya. Kalau dia lagi nggak masuk ke dunianya, kalau masuk ke dunianya kadang-kadang suka ngomongin yang ondel-ondel gitu. Pokoknya cerita-cerita dia. Kalau lagi ini dia, iya ya Bu ya, iya. Berarti sekarang banyak nanti kalau misalnya mama sama ayah ngelihat kakak ngerjain modulnya banyak, pasti mama mau ayah senang. Tapi benar, ayah kalau pas ayah yang datang, gimana Bu hari ini? Terus kasih tahu kak, ini ya yang udah dikerjain. Wih, hebat banget anak ayah. Paling nama ayahnya diituin sama saya juga. Wah bagus Bu sekarang. Iya ya gitu. Makasih juga ya kerjasamanya. Saya gitu aja sih Bu Siwi. kerjasama yang kompak, mantap. Pernah melakukan amal yang pertama tadi melakukan amal salah. Kitanya stres, anaknya stres, nggak dapat apa-apa. Yang kedua, melakukan paradigma bimba amal soleh. Kitanya niatnya baik, membahagiakan, akhirnya anaknya juga bahagia, orang tua bahagia. Maka amal amal soleh, ya itu mendatangkan rezeki. Karena rezeki kita di membahagiakan dan memuliakan orang. Oke, ternyata kita makin jelas ya. Saat Bu Novia cerita, saat kita menuntut hasil nggak dapat apa-apa ya Bu Novia ya. Nol gitu. Tapi saat kita tidak menuntut, tapi kita give, kita memberikan, ingin bahagiakan, malah dapatnya tuh ya hatinya bahagia, kemampuannya juga dapat, rezekinya juga dapat. Seperti itu ya Bu Novia ya. Iya Bu Siwi. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Bu Novia. Yeay, yes. Wow. Wah, playing musik. Kamu mau nyetelin kita musik apa ini? Wah. Oke, alhamdulillah. Nah, dari alhamdulillah ya, semakin teman-teman cerita tuh semakin memperkuat perbedaan saat kita berparadigma bimba dan saat kita berparadigma les baca. Sekarang berarti Bu DJ mau pilih siapa nih Bu DJ? Yang dipilih Bu DJ langsung siap-siap ke depan kamera, ke depan kamera. Bu DJ pilih siapa? Bu Budillah tidak terdengar, maaf. Minum, Mak. Siapa Budillah? Masih milih Bu. Waduh. Ini Bu DJ mau milih dipelototin nggak nih? Siapa Bu Dide? Ini yang tadi senyum-senyum Bu. Siapa? Iya Bu Putri Bu. Oke, Silakan. langsung ke depan kamera Bu Putri. Lihat mana? Gede banget. Yang sebelum dulu. Oke, ya Bu Putri ceritanya maunya yang lebih apa nih? Mau yang paradigma les baca atau paradigma bimba dulu? Yang sesudah Paradigma dulu. membahagia. Yang apa? Yang sesudah Bu Siwi. Oh, yang sudah berparadigma bimba ya? Yang mau membahagiakan anak-anak ya?
Oke, Mm, silakan Bu Putri. eh, Sesudah menerapkan paradigma Bimba, jadinya tuh nggak nggak maksa anak selalu buat ngerjain modul sampai habis, tapi kayak numbuhin dulu nih minatnya, cari tahu kesukaannya. Misalkan waktu itu tuh ada ya, sebut aja namanya, Iya. Syakil, dia anaknya mudi banget. Jadi tadinya tuh kalau ngerjain modul tuh dikit banget, langsung bilang abang nggak mau abang gitu. Setelah aku nerapin paradigma Bimba, aku cari tahu tuh kesukaannya dia, dia suka dino. Terus setiap Bimba aku ceritain tentang Dino, kayak ngarang aja kita ceritain ceritain Dino, terus dia excited dengerinnya, terus dia jadi sekarang nambah modul terus jadi lebih kondusif. Kan dulu tuh benar-benar enggak kondusif, anak-anak kinestetik. Terus habis itu dia jadi main baca-bacaannya banyak. Terus habis itu juga alhamdulillah simbolnya nggak ada kendala lagi. Kan dulu lupa semenjak belum nerapin paradigma Bima, kadang suka nggak sabaran, kayak kenapa sih bang gak mau ngerjain modul gitu, kayak masih nggak gregetan. Tapi pas sudah nerapin jadi lebih sabar, lebih bertahap. Oh, cari dulu nih kesukaannya Syakil Dino. Terus eh, excited ya kalau aku ceritain Dino, jadi abang mau nambah modul lagi gitu, jadi sehari bisa banyak gak kayak dulu. Terus habis itu juga cari tahu bahasa kasihnya Syakil. Jadi waktu itu aku kasih hadiah dia, kayak kayak biasa aja aku kasih stiker atau gambaran atau apa, dia nggak ada excited. Tapi pas aku sentuh-sentuh, ayo ayo bang ngerjain gitu pipinya atau rambutnya, dia jadi semangat. Oh berarti bahasa kasihnya hadiah. Terus habis itu juga senang dipuji juga Syakilnya. Hadiah apa sentuhan? Disentuh-sentuh saya pikir Hadiah bahasa kasih sama sentuhan. sentuhanku, tapi Oh dong ya. lebih ke sentuhan. Oh, hadiah. Sentuhan. Hadiahnya enggak. Ternyata aku waktu itu cari tahu yang hadiah. Ternyata enggak ada hadiahnya dia. Sentuhan. Terus juga sekarang yang sebelum ya. Sebelum sebelum itu juga sebutin aja Ahmad ya. Berarti Jadi sekarang saat paradigma les baca ya. Berorientasi ya, pada ya, cepat biar bisa baca. iya Ahmad. Mamahnya kan nuntut anaknya buat cepet-cepet bisa simbol sama huruf sama angka. Padahal masih 40 pertemuan di aku. Terus juga anaknya kinestetik banget, kendala di simbol banget. A, I, U, E, O aja pas di kelas lanjutan lupa semua, Bu. Diulang sama disusun lupa semua tuh si Ahmad itu. Pas sebelum nerapin paradigma kayak, karena ke bawah juga kan, ke bawah mamahnya nuntut buat si Ahmad ini cepet-cepet bisa, karena mamahnya ngebandingin ke anak-anak yang lain. Jadi dia tetanggaan sama anak-anak Bimba. Nah kebetulan yang tetangganya itu anak-anak aku juga, cuman emang terampil, udah lebih terampil. Udah yang satu level 2, yang satu udah baca 1D, yang satu udah bacanya udah nggak ada kendala di simbol huruf si Dewi. Nah ketiga-tiganya itu mamanya setiap belajar bawain PMS selalu buat SW. Nah mungkin dari situ kali ya mamanya jadi ngerasa insecure, kenapa nih kok anak saya nggak belum bisa apa-apa gitu, masih kendala banget. Nah jadi aku waktu itu, sebelum aku iniin paradigma Bimba, jadi ke bawah juga sama mamahnya kayak, ah kenapa sih kak, aku lupa lagi ya Allah. Jadi keikut kesel, terus dianya jadi bete. Nah pas aku udah ituin paradigma Bimba,
oh ternyata dia sukanya Dino juga sama kayak Syakil. Aku ceritain Dino, terus habis itu dia juga anak sentuhan. Jadi kalau misalkan dia inget nih huruf, simbol, rewardnya tos. Kalau dia salah dikelitikin, tapi dia jadi semangat, jadi senang, kayak senyum-senyum mulu, ketawa-tawa terus. Nah, waktu aku belum nerapin paradigma Bimba, jadi dianya nggak keikut BT-nya aku, jadi nggak senang, jadi nggak happy Ahmadnya. Sekarang apa kata Bu Novi, jangan dikata. udah itu udah jangan. Udah ini udah hafal simbol 1 sampai 4. Terus BDG KM-nya udah hafal. Nah, AIUE-nya juga diacak. Mudah-mudahan aja minggu-minggu besoknya bisa, amin. Positif. Iya. Iya. Ya. Berarti saat masih berparadigma les bacanya itu, apa saja yang dilakukan Bu Putri? Yang bikin Bu Putri juga jadinya tertekan juga. Tadi kan belum diceritakan secara spesifik. Sekarang udah paradigma Mm-mm. ini minat. Mm-mm. Waktu pas masih paradigma Yang baca gimana? yang akhirnya si Syakilnya jadi nggak mau ngikutin nih saat Ahmad. Udah beda ya Jadi Ahmad. mau ngikutin. Yang kan Iya, tadinya itu nggak mau. gara-gara Nah itu Bu Putrinya ngapain aja sampai saat berparadigma les baca, Bu Putrinya melakukan apa saja sampai akhirnya Ahmadnya nggak mau ngikutin juga. Waktu belum ngikutin itu, mungkin aku kurang ngajak dia ngobrol, terus habis itu belum nyari tahu karakter kesukaannya dia, animasinya. Pas dia udah ngikutin itu, pas aku udah tahu dia kesukaannya Dino, aku sering kayak ngarang-ngarang aja. Aku Putri nonton Dino di laptop, terus dia excited dengerinnya, terus jadi banyak topik